Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwani fiddin, jamaah salat maghrib Masjid Al-Barkah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali di majelis yang mulia ini dalam rangka melakukan sebuah ibadah besar. Duduknya kita di sini adalah ibadah dari ibadah-ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini, pekan kelima, insyaallah setiap pekan kelima kita akan membahas pembahasan yang berbeda dengan kajian kita sebelumnya di pekan ketiga. Pembahasan kita pada malam hari ini dan pekan kelima yang akan datang membahas tentang al-qawaid al-fiqhiyah. Kalau bahasa Indonesianya kaedah-kaedah fikih. Kaedah-kaedah fikih ini bukan sekedar kaedah biasa, tetapi kaedah-kaedah ini diambil saripati dari dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Di dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, saripati-saripatinya diambil, dipetik oleh para ulama, dijadikan sebuah kaedah. Dan kaedah ini bisa diterapkan oleh kaum muslimin, baik yang ulamanya maupun orang-orang yang masih awam, orang-orang yang masih belum mendalami agama, belum bisa baca bahasa Arab, dia bisa menerapkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu kaidah-kaidah ini memang sengaja kita ingin bahas sebagai faedah untuk kita, saya pribadi dan kita semua, karena tidak mungkin lepas kehidupan kita itu dengan masalah-masalah. Pasti dalam hidup kita akan mendapati masalah-masalah. Pasti akan mendapati muskilah-muskilah, hal-hal yang kita bagaimana memecahkannya. Kaidah-kaidah ini nanti akan memecahkan itu. Beberapa contoh yang nanti kita akan pelajari kaidah-kaidahnya dan jawabannya juga nanti. Misalnya, ketika kita melakukan sebuah pekerjaan, sebuah aktivitas, ini kita lakukan bermaslahat. Kita lakukan ada maslahatnya. Baik maslahatnya dari sisi agama, baik maslahatnya dari sisi dunia. Ada maslahatnya. Tapi di situ ada mafsadat. Sedikit atau banyak ada mafsadatnya. Kita lagi mau kerja, ini maslahat ini, untungnya banyak ya. Tapi di situ ada sedikit mafsadat sebenarnya. Ya kita tahu ini mafsadat ini. Ya baik kembalinya kepada kita, baik kembalinya kepada orang lain. Tapi ada maslahat. Bahkan masalahnya besar, tapi ada mafsadatnya. Apa yang harus kita lakukan? Mungkin dari kita sering dapat di situ kan? Ada sebuah masalah, sebuah aktivitas, ketika kita lakukan ini bermaslahat, tapi ada mafsadatnya. Ketika rapat, ketika musyawarah di masyarakat, lagi bermusyawarah mencari maslahat. Nah, di situ ternyata kok ada mafsadat. Bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Satu,
Misalnya juga kita di suatu kondisi dihadapkan harus melakukan salah satu dari dua pilihan. Kita lakukan pilihan A, bermafsadat. Kita melakukan pilihan B, bermafsadat. Apa yang harus kita lakukan? A, bermafsadat. B, bermafsadat. Misalnya dalam mendidik anak, anak ini kalau diginikan ya mafsadat, anak ini kalau diginikan ya mafsadat. Sama-sama mafsadat, tapi harus pilih salah satu. Ya apa ya? Apa yang harus saya lakukan sebagai orang tua, sebagai ayah? Itu pasti akan terjadi dalam sebuah kehidupan kita ini, akan terjadi kondisi-kondisi seperti itu. Contoh lain, misalnya ketika kita ada maslahat, ya, ada maslahat. Kemudian juga ada maslahat yang lain. Kita di sini harus memilih mana yang harus kita pilih dalam waktu yang sama. Di waktu yang sama kita harus milih ini. Ini maslahat, ini maslahat. Mana yang kita harus kerjakan? Nah, itu kaidah-kaidah fikih nanti bisa menjadi solusi penjawab dari jawaban-jawaban tadi. Misalnya juga ketika kita sudah melakukan sebuah ibadah, misalnya kita sudah berwudu, bersuci, ya, yakin sebelum zuhur atau jam 10:30 itu berwudu, suci. Kemudian melakukan sebuah aktivitas, kemudian kita sudah datang ke masjid, kemudian kita ragu-ragu. Tadi saya batal apa enggak ya? Tadi saya sudah kentut apa enggak ya? Kok ragu-ragu? Sudah kentut apa enggak? Sudah batal apa enggak ya? Tapi tadi yakin saya sudah berwudu jam 10:30. Pas sudah di masjid mau takbir ini ragu-ragu. Tadi sudah batal apa enggak ya? Kayaknya ada yang keluar tadi, kentut. Apa yang harus kita lakukan? Apakah berwudu? Apakah kita terus menjalankan ibadah kita, sholat? Nah, jawabannya insya Allah nanti kita akan jawab dengan kaidah-kaidah yang kita pelajari. Dan kaidah ini, satu kaidah bisa diterapkan dalam banyak masalah, dalam banyak kegiatan aktivitas, dalam pekerjaan, dalam mendidik, ya, dalam belajar, dalam muamalah dengan orang, semuanya bisa kita terapkan dengan satu kaidah. Dan insya Allah nanti kita akan pelajari satu kaidah demi satu kaidah. Kitab yang kita pilih berjudul Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Sebenarnya banyak sekali sejak zaman dulu para ulama membuat kitab-kitab kaidah fikih. Tapi kita memilih kitab ini. Kenapa? Karena bentuknya dengan syair-syair. Dengan syair itu akan lebih meringkas, lebih mempermudah ketika seorang belajar. Makanya banyak orang-orang dari kalangan ulama membuat syair-syair tentang ilmu. Ada Al-Imam Ibnu Malik membuat syair-syair berupa ilmu nahwu. Jumlahnya sekitar 1003 bait. Ya. Kemudian ada tasrif. Dalam ilmu hadis ada juga tentang syair-syair, judulnya Baikuni. Dengan syair-syair itu dengan bahasa-bahasa yang meringkas. Makanya di sini kita pilih kitab ini karena berupa dengan syair-syair Arab. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah.
Di sini termuat sekitar 49 bait syair dari muqaddimah sampai kaidah-kaidah yang disebutkan oleh penulis. Penulisnya adalah seorang alim ulama yang bernama Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. As-Sa'di atau As-Sa'di yang ma'ruf memiliki karya yang sangat terkenal, namanya tafsir As-Sa'di ya. Kalau kita ke kitab atau toko-toko buku agama, di situ biasanya ada tafsir Ibnu Katsir, tafsir As-Sa'di. Nah, beliau itu adalah penulisnya. Namanya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Beliau tinggal dulu di Unaizah. Mufti di sana sebagai pengajar di salah satu madrasah, memiliki banyak murid-murid yang murid-muridnya jadi para ulama. Salah satunya muridnya adalah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ya, ulama besar di zaman itu. Beliau sudah meninggal sekitar tahun 1950. Syekh Abdurrahman ini meninggal sekitar tahun 1950 Masehi. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Beliau memulai dengan muqaddimah. Kita baca bait syairnya. Kata beliau, alhamdulillahil aliyil arfaqi wa jami'il asya'i wal mufarriqi. Segala puji bagi Allah al-ali yang maha tinggi, arfaqi yang maha lembut, wa jami'il asya'i, maha suci Allah, segala puji bagi Dia. Dialah Allah yang mengumpulkan segala hal. Allah itu mengumpulkan segala hal, wal mufarriqi, dan Allah juga yang memisah-misahkan hal-hal. Mengumpulkan, misalnya Allah mengumpulkan rizki-rizki kepada seluruh manusia. Tidak ada manusia kecuali pasti diberikan rizki, dikumpulkan rizkinya untuk dia, ajalnya untuk dia. Wal mufarriqi, dan Allah pisah-pisah. Allah cerai-berai dari sisi fisiknya, berbeda-beda antara manusia yang satu dengan yang lainnya, antara orang Indonesia dengan orang Eropa. Setiap orang memiliki karakter dan fisik yang berbeda-beda, dan itu semuanya adalah perbuatan Allah. Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan segala sesuatu dan yang memisahkan sesuatu. Di sini banyak syarahnya, tidak kita baca, kita hanya membaca bait syairnya karena kita fokusnya kepada qaidah. Kemudian bait yang kedua, dzin-ni'amil wasi'atil ghazirah wal hikamil bahiratil katsirah. Sesungguhnya Allah pemilik nikmat yang luas, yang sangat banyak. Segala puji bagi Allah yang memiliki nikmat-nikmat yang sangat banyak, yang sangat luas diberikan kepada hamba-hambanya. Duduknya kita di sini termasuk nikmat. Di sana ada saudara-saudara kita yang tidak beribadah. Di sana ada teman-teman kita yang pengen beribadah, pengen belajar agama, tapi tidak bisa. Sebagaimana saudara-saudara kita di Pulau Sumatera sekarang kondisi banjir di mana-mana. Sebagiannya masjid-masjid tenggelam, nggak bisa makan, nggak punya pakaian. Dulunya belajar agama, sekarang terputus, nggak bisa. Dalam kondisi rumahnya hancur. Allah memiliki nikmat-nikmat dan Allah berikan itu pada hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Dan kita alhamdulillah termasuk hamba-hamba yang diberikan nikmat. Berangkat dari masjid dengan keadaan aman, ya,
Berangkat dari masjid ke sini aman napa mboten? Aman. Di sana, di negeri Yaman, di negeri Afrika, keluar masjid, mau ke masjid, resiko ada tembakan, ada pengeboman, ya, chaos di mana-mana. Tapi kita dikasih nikmat oleh Allah. Kerja pagi aman, siang aman, sore aman, malam aman. Di negeri-negeri yang lain, saudara-saudara kita kaum muslimin di Afrika, di Sudan, di mana-mana banyak, di Palestina, tidak aman, sholat tidak aman. Dan kita termasuk hamba yang dikasih nikmat yang sangat banyak. Wal hikamil bahiratil katsirah. Allah juga memiliki hikmah-hikmah, dan Allah punya hikmahnya masing-masing yang diberikan kepada hamba. Hikmah-hikmah Allah itu bahirah, sungguh menakjubkan, yang tidak bisa diakal-akal. Akal-akal kita tidak bisa sampai ke puncak hikmahnya Allah. Berapa tingginya, berapa banyaknya IQ seorang hamba tidak bisa sampai menguasai hikmah Allah. Apa yang Allah lakukan, apa yang Allah perbuat, apa yang Allah ciptakan, kita hanya bisa terheran-heran. Akal kita itu nggak nyantol. Tubuh kita saja, tubuh kita ada tangan, ada kaki, ada mata, bisa melihat. Ya. Kalau ada seorang yang sakit gagal ginjal, itu apa biasanya? Cuci darah, ya. Alat cuci darah itu mungkin sekitar papan tulis itu mungkin segituan atau separuhnya untuk cuci darah. Allah hanya menciptakan ginjal segini, ya, sekitar segini di dalam tubuh kita. Itu sudah bisa menyaring, memfilter darah kita yang kotor, disaring, dibersihkan kembali dengan daging ginjal segini. Dibandingkan alat yang diciptakan manusia dengan teknologi yang tinggi, bayarnya mahal, setiap minggu sekali, kita gratis setiap hari darah kita disaring dengan alat ginjal. Nah, itu semua kan ciptaan Allah, ada hikmahnya. Akal kita nggak bisa nyantol, kok iso ya ginjal segini nyaring darah itu kok bisa? Kita buat alat itu besarnya segitu. Akal kita nggak bisa nyantol gitu. Ada orang meninggal, jasadnya ya masih sehat, tapi kok nggak bisa bergerak, nyawanya sudah tidak ada. Di situ kita tidak bisa, akal kita kok bisa ya, tubuhnya itu sehat, tapi kok nyawanya tidak ada. Dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah, kita hanya bisa terheran-heran dan tidak bisa akal kita sampai dengan puncak hikmah Allah tersebut. Yang ketiga, bait ketiga, beliau kemudian mengatakan summa sholatu ma'salamin daimi ala rasulil qurasyil khatami. Salawat dan salam senantiasa kepada Rasul yang berasal dari suku Quraisy, Al-Khatami, penutup para nabi. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi wa sahbihi al-abrari al-haizi maratib al-fakhari. Demikian pula salat dan salam kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau yang mereka itu adalah orang-orang terbaik. Ya, di sini beliau mengatakan al-abrar, orang-orang yang baik, orang-orang terbaik umat Islam. Al-haizi maratib al-fakhari. Mereka itulah golongan yang sudah mencapai tingkatan-tingkatan tertinggi dalam kemuliaan.
Makanya tidak ada yang terbaik untuk dicontoh dalam agama kecuali ya apa yang dilakukan oleh zaman Nabi Muhammad SAW dari kalangan para sahabat-sahabatnya. Metode, teori yang dimunculkan di zaman ini, yang itu menurut teori tersebut terbaik dalam hal pendidikan, dalam hal pengajaran, dan teori-teori yang lain, tidak lebih baik daripada apa yang sudah diterapkan, apa yang sudah diajarkan oleh manusia-manusia terbaik di zaman Rasul SAW. Ya, semuanya sudah diajarkan dalam agama, dan mereka para sahabat adalah orang yang terdepan melakukannya. Kalau seandainya dalam agama ini ada yang kurang, ya, atau ada yang belum diamalkan, pasti mereka itu sudah melakukan, sudah mengerjakan, sudah menjelaskan. Terdepan para sahabat Nabi SAW itu terdepan dalam melakukan sebuah ibadah. Pasti semuanya sudah dijelaskan. Dan kita ini tidak ada pilihan kecuali hanya meniru, mengikuti. Tidak perlu mengadakan, tidak perlu membuat-buat ya, dalam perkara agama Islam. Cukup kita bagi manusia, seorang muslim, mengikuti para sahabat. Tidak perlu membuat-buat, karena mereka adalah orang yang cemburu dalam agama. Tidak ada yang terluput dalam ibadah-ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengatakan, "I'lam hudita anna afdhalal minan." Wahai kaum muslimin, hudita, semoga Allah memberikan Anda hidayah. Anna afdhalal minan ilmun yuzilu syakka anka waddar. Pemberian yang terbaik dari Allah itu adalah ilmu agama. Ilmu agama itu adalah anugerah terbaik. Kalau ada orang dapat harta miliaran, jutaan, ratusan juta, dengan seorang hamba yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu agama, maka kalau secara teori, kalau secara kasat mata, enakan ini, kan gitu, dapat harta banyak. Tapi menurut timbangan agama, ilmu itu adalah anugerah dari Allah yang terbesar. Bukan anak, bukan harta. Kenapa? Yuzilu syakka anka waddar. Ilmu itu akan membersihkan, menghilangkan syak. Syak itu adalah kerancuan-kerancuan dalam agama. Banyak sekali kerancuan-kerancuan dalam agama. Ada orang mengatakan ini, ada orang bisa ngomong dengan semut, ada orang yang bisa ngomong dengan malaikat, ada orang yang bisa ngomong dengan jin itu. Ada orang yang mengaku nabi, ada orang yang enggak percaya dengan takdir. Banyak sekali. Itu semuanya syubhat-syubhat, kerancuan. Dia ngomong dengan dalil-dalil, dengan retorika yang indah sekali. Orang yang mendengarnya terpukau. Ya ini kayaknya kebenaran. Pakaiannya ya serba muslim, pakai imamah, pakai kopiah, pakai jubah. Orang lihat ini kebenaran ya. Padahal itu adalah suatu kebatilan. Dengan ilmu agama yang bersumber dari Rasul, dari para sahabat, itu akan yuzilus syak, akan menghilangkan kerancuan-kerancuan itu. Dia sudah ada modal agama, tidak mungkin ada nabi lagi. Dia sudah belajar, dalil-dalilnya ini. Kemudian misalnya dia dicekoki, pemerintah ini semuanya kafir ini, kaum muslim ini semuanya kafir ini.
halal, boleh. Kita bunuh boleh. Ya, berapa banyak pemuda-pemuda di kampus-kampus dicekoki untuk mereka tadi menghalalkan darahnya pemerintah, dalamnya kaum muslimin ditumpahkan dengan subhat-subhat tadi. Nggak apa-apa, mereka itu sudah kafir. Nggak apa-apa dibunuh. Kalau kamu membunuh, kamu mati, kemudian ketika itu kamu nanti masuk surga, balasannya ini, dapat bidadari. Itu kan subhat-subhat itu. Kalau orang yang nggak bermodal agama, ya betul juga ya, enak. Segera dilakukan, cepat masuk surga. Orang yang bondo semangat akan masuk terjebak. Tapi kalau orang yang sudah bermodal agama, punya dalil-dalil, dia akan sangat kuat. Subhat-subhat kerancuan tadi akan tertepis. Yuzilu syakka, dia akan menepis ilmu tersebut, kerancuan-kerancuan tersebut. Wadar. Plusnya, dan ilmu itu akan menghilangkan kotoran-kotoran. Maksudnya apa? Akan merubah kondisi seseorang yang dulunya terjelembab dalam dosa, yang dulunya nggak pernah sholat, yang dulunya tukang minum-minuman keras, yang dulunya tukang zina. Dengan ilmu itu orang bisa berubah. Kita dulu nggak pernah sholat misalnya, kita dulu sholat telat-telat, kita dulu senengannya melakukan dosa ini, dosa itu, kita yang tahu. Kemudian kita dikasih tahu oleh teman kita, diajak ngaji di majelis ilmu, dikasih buku agama yang dengan dasar dalil-dalil Quran dan Sunnah, kita baca, kita berubah. Ya udah, kita berubah. Dulunya sholat asal-asalan, dulu berwudu asal-asalan, kita baca ilmunya, nah, kita berubah. Dan ilmu itulah yang mempengaruhi orang tersebut. Maka ilmu itu bisa membentengi seseorang dari keraguan, dan dia juga bisa merubah kondisi seseorang, mengangkat yang dulunya pendosa menjadi seorang yang beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan harta yang sangat banyak, beda. Ada harta yang sangat banyak, mobil yang banyak, uang yang banyak, ada syubhat tadi. Takdir itu enggak ada, semua itu kehendak kita. Loh, kita sekarang, kamu mau minum, coba minum. Nah, kan enggak ada takdir itu. Misalnya, iya juga ya. Takdir itu tidak ada. Padahal takdir termasuk rukun iman itu. Keraguan itu masuk kepada dia. Harta yang banyak ini tidak bisa membentengi dia. Tapi ketika ilmu itu ada pada seseorang, akan membentengi dari keraguan yang disebut dengan syubhat-syubhat. Wa yaksiful haqqa lidil qulubi. Ilmu itu akan membuka kebenaran bagi hati seorang hamba. Wa yusilul abda ilal matlub, akan mengantarkan seorang hamba menuju tujuan, menuju keridhaan Allah, menuju surga Allah. Nggak bisa Pak, kecuali pasti pakai ilmu. Pengen masuk surga nggak pakai modal ilmu, nggak bisa. Ayo sekarang kita sholat nggak punya ilmu, bisa sholat kira-kira? Nggak bisa. Takbir Allahu Akbar, apa yang dibaca nggak tahu. Harus menghadap kemana nggak tahu. Harus berwudu dulu nggak tahu. Nggak sah. Ya enggak. Kalau seorang hamba punya ilmu, akan mengantarkan kepada tujuan. Maka ilmu itu adalah jalan tercepat, mempercepat seorang hamba menuju tujuan, menuju keridhaan Allah, menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Semakin orang itu memiliki banyak ilmu yang bermanfaat, maka semakin dia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan inilah yang disebut dengan al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh salah seorang ulama, tafaqahu wa antum shighar. Belajarlah kalian itu dalam kondisi kalian masih muda. Qabla an tasiru sadatan, sebelum kalian menjadi tokoh-tokoh masyarakat. Umum kalian masih muda, umum kalian masih ada kesempatan, belajarlah. Sebelum nanti kamu ditokohkan, sebelum kamu nanti dijadikan rujukan masyarakat. Oh, orang ini kok sering ke masjid, orang alim ini. Tanya masalah tentang agama, kita ditanya. Ya. Sebelum jadi seperti itu, belajarlah. Kenapa? Fatamna'ukumul anafah 'anil akhdhi aman dunakum fatabaqau juhala. Karena kalau sudah seperti itu, gengsi akan menghalangi kalian untuk belajar, untuk bertanya. Dari orang yang lebih muda, yang lebih di bawah kamu levelnya. Karena kamu sudah jadi tokoh. Mau tanya itu, nah ini arek enom. Gengsi mau tanya. Fatabaqau juhala, dan kalian terus-menerus dalam keadaan jahil. Ya. Dia sudah jadi tokoh, gengsi mau belajar. Dia sudah umur, sudah 50, sudah 60. Tanya kepada pemuda, pemuda itu punya ilmu. Oh, gengsi. Loh, ngapain namanya? Dia ini belum tahu apa-apa. Sebelum dia lahir, saya sudah kesana ke sini. Sudah banyak hal yang sudah saya tahu sebelum dia lahir. Dalam masalah kehidupan kan. Tapi dalam masalah agama dia nggak tahu. Dulu nggak belajar. Ketika ditanya seseorang karena dia tokoh di tengah masyarakat, mungkin dia sering ke masjid, ya dianggap tokoh, memberanikan diri. Oh, kalau ini masalah ini menjawab tanpa dasar ilmu. Padahal harusnya dia bertanya, ya apa yang harus menjadi jawaban untuk pertanyaan itu. Tapi dia memberanikan diri. Fatabaqau juhala, maka dia akan terus-menerus dalam kebodohan. Makanya di sini beliau menasihati, teruslah belajar. Mumpung ada waktu, masih muda, sebelum kamu menjadi orang yang jadi rujukan orang lain. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kata sebagian para ulama, al-ilmu salasatu asbab. Ilmu itu ada 3 tingkatan. Man dakhala asyibral awal takabbar. Orang yang masuk pada tingkatan pertama, dia akan sombong. Ada orang baru belajar agama, tipis-tipis belajar agama. Ya, ngajilah, duduk di majelismu atau baca buku-buku agama. Baru belajar, ketika di awal tahapan itu takabbar, dia itu sombong. Ya, merasa dia paling hebat, paling pintar. Ketika bertemu dengan temannya, dengan saudaranya, dengan tetangganya, dengan masyarakat, dia merasa dia yang lebih hebat. Wa man dakhala shibrafani tawaddu'a. Kalau dia terus belajar agama, terus mendalami ilmu din, sampai dia masuk level tingkatan kedua, tawaddu'a. Dia menjadi bertawadhu, mulai rendah hati. Wa man dakhala shibra thalith annahu ya'lam annahu la ya'lam. Kalau dia terus belajar sampai akhirnya level ilmu dia di tingkatan ketiga, dia akan sadar ternyata dia itu masih jauh sekali dari para ulama. Dia akan sadar dia itu belum apa-apa. Nah, kalau kita melihat kondisi kita masih dalam kondisi yang pertama, naudzubillah dari sombong,
Maka teruslah kita belajar sampai kita merasa kondisi kita belum tahu apa-apa. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalam bait yang ketujuh beliau mengatakan fahris ala fahmika lil qawaidi. Wahai saudaraku, semangatlah kamu dalam memahami kaedah-kaedah fikih jami'atil masaili syawaidi. Karena kaedah-kaedah fikih itu akan mengumpulkan masalah-masalah yang berserakan. Masalah-masalah kehidupan kita yang sangat banyak itu bisa terselesaikan dengan satu kaedah. Maka semangatlah kamu memahami kaedah-kaedah fikih yang sudah disebutkan, ditulis, dijelaskan oleh para ulama, yang diambil, dipetik saripatinya dari dalil-dalil Quran maupun Sunnah. Ketika kamu tahu kaedah-kaedah tersebut, litartaqi fil ilmi khairu murtaqa, kamu akan naik dalam ilmu itu tingkatan yang tinggi. Wa taktafi subulal ladzi qad ufiqa, kamu akan menempuh jalannya para ulama yang diberikan taufik. Ya, ketika kamu tahu kaidah-kaidah tadi, kamu akan naik derajat yang tinggi. Dan kamu sedang menempuh jalannya para ulama yang mereka diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bait 9 beliau mengatakan wa hadhihi qawaidun nadhamtuha min kutubi ahli ilmi qad hasaltuha. Ini kitab ini termuat kaedah-kaedah yang saya buat dengan bentuk-bentuk syair. Min kutubi ahli ilmi qad hasaltuha, yang aku kumpulkan bersumber dari kitab-kitab para ulama sejak zaman dulu. Jazahumul maula azimal ajri, semoga Allah memberikan balasan yang besar kepada mereka. Wal afa ma'ghufranihi wal birri, Allah berikan ampunan dan kebajikan bagi mereka semua. Selesai. Ini mukadimah dari beliau dalam kitab ini. Kemudian kita masuk kaidah yang pertama. Kaidah yang pertama, kata beliau, wa niyatuna syartun lisairil amal bihas salahu wal fasadu lil amal. Ini kaidah pertama. Kaidah fikih yang pertama, yang ini diambil dari dalil-dalil Quran dan Sunnah. Wa niyatuna, niat-niat kita, syartun lisairil amal, sebagai syarat untuk seluruh amalan kita. Bihas sholah, dengan niat itu bisa jadi sholah amalan kita jadi amalan soleh, diterima oleh Allah dengan niat kita. Wal fasadul amal, dan amalan kita jadi rusak, tidak diterima oleh Allah, ya karena niat itu. Niat kita itu adalah barometer utama, menjadi syarat bagi seluruh amalan-amalan seorang hamba. Dengan niat menjadi soleh suatu amalan atau menjadi rusak suatu amalan. Ini adalah kaidah yang pertama dalam kitab ini. Kita baca syarahnya. Wa hadhil qaidah anfa'ul qawaid. Kaidah ini adalah kaidah yang paling bermanfaat. Wa ajaluha, yang paling mulia. Kenapa? Wa tadkhulu fi jami'i abwabil ilmi. Karena kaidah ini masuk dalam semua bidang ilmu. Para ulama semua rata-rata ketika membuat sebuah karya, kumpulan hadis-hadis, biasanya seringnya memulai dengan niat. Ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Biasanya dimulai dengan itu. Hadis pertama, pelajaran pertama, bab yang pertama,
Itu berkaitan dengan niat. Kata beliau, kaidah ini memang masuk pada seluruh bab-bab ilmu. Dalam aktivitas kita, dalam bekerja, dalam mendidik, dalam ibadah, tidak terlepas dengan niat. Fasalahul a'mal badaniyah wal maniyah. Solehnya, sahnya, diterimanya amalan badan, amalan harta, amalan hati, amalan anggota tubuh, itu dengan niat. Wa fasadu hadhil a'mal bi fasadiniyah. Dan rusaknya amalan tadi dengan rusaknya niat seseorang. Fa idza saluhat an-niyah saluhat al-aqwal wal a'mal. Jika niatnya soleh, maka akan soleh ucapan-ucapan dan amalan-amalan. Wa idza fasadat an-niyah fasadat al-aqwal wal a'mal. Jika niatnya rusak, rusak pula ucapan dia dan amalan dia. Rasulullah pernah mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya, dan seseorang mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. An-niyah, apa sih niat itu? Kan kita sering mendengar an-niyah, berniat. Niat itu apa niat itu? An-niyah, niyah itu adalah al-qasdu lil amal. Memaksudkan untuk beramal. Atau disebutkan ulama yang lain adalah azmul qalbi ala fi'lil ibadah. Tekad dalam hati untuk melakukan sebuah ibadah, sebuah aktivitas. Itu niat. Jadi tekad kita berazam, kita bersungguh-sungguh dalam hati kita untuk melakukan sesuatu, itu disebut niat. Walaupun tidak terlafadzkan. Ya, tanpa melafatkan, tapi kita berazam, bertekad, itu dianggap sebagai niat. Karena niat itu adalah azmul qalb, tekad hati untuk melakukan sebuah perbuatan. Kalau itu beribadah, berarti taqarruban ilallah. Dia melakukan, bertekad dalam melakukan ibadah itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendapatkan keridhaan dan pahalanya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita memahami niat itu di dalam apa? Dalam hati. Walaupun di sana ada sebagian para ulama yang menyebutkan niat itu dilafadzkan. Tapi sebaik-baik petunjuk sebagaimana yang di awal muqaddimah tadi, di awal pembahasan. Manusia terbaik itu adalah Rasul. Generasi yang terbaik adalah generasinya beliau, para sahabat. Beliau dan para sahabat ketika melakukan ibadah itu beliau berniat, tapi beliau tidak melafadzkan. Ya, walaupun sebagian para ulama tadi saya sebutkan, ada sebagian para ulama kalau berniat itu dengan melafadzkan, ya, dengan hati sekaligus dengan melafadzkan. Saya ulangi lagi, dengan hati sekaligus dengan apa? Melafadzkan. Sebagian para ulama seperti itu. Tapi saya sebutkan kembali, Rasul dan para sahabatnya itu juga berniat, tapi tidak apa? Melafadzkan. Maka manusia yang patut kita contoh, metode-metode, teori-teori yang dimunculkan, yang terbaik itu adalah tetap kembalinya kepada Rasul dan para sahabat. Ya. Kalau itu dianggap baik, maka yang terbaik ya ini sudah, kita tinggal meniru. Ada di sana memang satu ibadah yang ketika melakukan ibadah itu dengan dilafadzkan. Satu ibadah. Apa itu? Bukan umroh, bukan haji.
Apa? Hampir mirip, hampir betul. Tapi bukan itu. Apa? Ketika apa? Ya wes kita ketika umroh, ketika haji itu ngapain? Ngapain? Ketika di mikot ngapain? Hah? Layan. Namanya apa biasanya? Hah? Bertalbiyah. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Yang pernah umroh? Berihram. Berihram itu berniat. Kalau dalam umroh, dalam haji, kita kan ke mikot dulu itu. Iya benar? Misalnya kita ke Madinah, mau umroh, mau haji ke Mekah, kan kita harus melewati mikot dulu. Titik start kita mulai ibadah itu. Start ibadah di mikot. Kalau dari Madinah biasanya di Bir Ali. Turun bisnya di situ, turun semua jamaah, ganti pakaian, pakaiannya harus pakai pakaian ihram putih-putih. Ya. Itu kalau dari Madinah. Kalau dari Indonesia lewat Yaman, nanti titik startnya di Yalamlam. Karena kita di atas pesawat, ya sudah, berarti ihramnya, saya ulangi lagi, ihramnya, niatnya itu di atas pesawat. Niatnya tadi. Dalam kondisi berarti ketika di pesawat sudah pakai pakaian ihram. Di bandara sudah startnya pakai pakaian ihram. Ketika di atasnya Yalamlam beberapa menit karena pesawat itu cepat sudah berihram. Ya, ihram orangnya disebut muhrim. Kalau masyarakat, oh bukan muhrim, bukan muhrim. Bukan, muhrim itu maksudnya adalah orang yang berihram. Bukan maksudnya antara orang yang satu dengan yang lain, bukan senasab, bukan saudara, berarti bukan muhrim, bukan itu. Muhrim itu maksudnya adalah orang yang berihram. Ya, ihram artinya berniat. Ketika di mikot tadi, seorang itu berazam berniat. Misalnya kita mau umroh, berniat di situ, tapi dengan dilafalkan juga. Sambil berniat, sambil dilafalkan. Apa lafalnya? Labbaik Allahumma umratan. Ketika mau umrah, labbaik Allahumma umratan. Kalau mau haji, labbaik Allahumma hajjan. Dikatakan, diucapkan di hati berniat umrah, berniat haji juga sekaligus dilafalkan. Adapun selain itu dari ibadah-ibadah yang sangat banyak, Rasulullah dan para sahabat berniat itu dengan hati, dengan azam, dengan tekad. Dan aniyah tadi, karena waktunya sudah habis, di sini kita tutup, tinggal sedikit. Di dalam niat itu sudah terkandung dengan dua niat. Maksudnya bagaimana? Disebutkan oleh para ulama, an-niyah itu, niat azam tekad kita itu terkandung sudah dua. Disebutkan yang pertama adalah niatul amal. Niat beramal sesuatu. Dan niatul ma'mul, tujuan, alasan apa kita melakukan. Misal, saya mau sholat maghrib. Saya berniat, bertekad dalam hati. Di situ sudah mengandung dua tadi. Niatul amal. Dari awal kita masuk masjid mau takbir, kita itu sudah bertekad salat maghrib. Ya mana? Bertekad apa? Bertekad. Itu niatul amal. Berazam, bertekad salat maghrib. Mau berwudu, bismillah, mau wudu. Dalam hati kita bertekad mau wudu. Itu namanya niatul amal. Sudah terkandung dalam tekad kita. Dan yang kedua, niatul ma'mul, alasan, tujuan, untuk apa saya ini melakukan ini. Dan ini bisa bermacam-macam setiap orang. Ada orang yang satu dengan yang lain berbeda. Yang satu karena Allah, sholatnya karena Allah, Allahu Akbar, karena Allah. Ada yang satu ingin dilihat manusia, tapi niatnya melakukan ibadah tertentu, sholat maghrib, ibadahnya sama, tapi alasannya berbeda. Jadi an-niyat itu sudah terkandung di dalamnya
niatul amal, tekad niat untuk melakukan ibadah tertentu. Yang kedua sekaligus alasan karena Allah ikhlas. Dan yang kedua ini bisa berubah-ubah tergantung kondisi seseorang. Dia ikhlas karena Allah, apa untuk tujuan riya atau tujuan yang lain, tendensi duniawi, maka seseorang harus memperhatikan niatul ma'mul, alasan tujuan dia melakukan ibadah tadi. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita tutup dengan sebuah ucapan seorang ulama yang bernama Abdullah ibn Mubarak. Kata beliau, rubba amalin saghirin tukaththiruhu an-niyah. Berapa banyak amalan seseorang yang itu dianggap kecil, dianggap sepele. Orang-orang menganggap itu kecil, sepele. Tukaththiruhu niyah, tapi menjadi besar di sisi Allah dengan sebab niat tadi, ikhlasnya tadi. Wa rubba amalin kabirin tusaghiru an-niyah. Dan berapa banyak amalan yang nampaknya besar, sedekahnya besar, amalannya besar, menakjubkan, puasa terus, baca Qur'annya terus, besar di sisi manusia, tapi kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tusaghiru an-niyah. Ya niat itu yang menjadikan kecil, tidak bermanfaat. Maka di situ masuknya pada alasan tadi. Niatnya seorang sudah betul, berazam, bertekad melakukan sholat maghrib. Yang perlu kita perbaiki niatul ma'mul, alasan, tujuan. Apakah karena Allah, apakah karena tendensi duniawi atau yang lainnya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Itu kaidah pertama dalam kajian kita. Semoga kita bisa berjumpa kembali untuk membahas kaidah yang kedua. Naktafi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.